Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta seperti tidak pernah berhenti. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika teleponku berdering keras memecah keheningan apartemen kecilku di kawasan Tebet. Aku terlonjak bangun dari tidur lelap, jantung langsung berdegup kencang. Layar ponsel menyala dengan nama Kak Dewi. Kakak perempuanku yang sudah menikah 3 tahun lalu, yang biasanya hanya menelepon saat siang hari untuk bertanya kabar atau mengeluh tentang anak-anaknya. Suaraku masih serak saat menjawab, "Halo, Kak. Ada apa? Kenapa jam segini?" Di ujung sana, suara Dewi terdengar gemetar, campur antara tangis dan kepanikan. "Ayu, tolong aku, suamiku, dia gila malam ini. Dia pukul aku lagi. Aku nggak tahu harus lari kemana. Anak-anak sudah tidur, aku takut dia bangun dan tolong, Ayu, jemput aku sekarang juga." Kata-katanya terputus-putus, seperti sedang menahan rasa sakit. Aku langsung duduk tegak di tempat tidur, otakku berputar cepat. Kak Dewi tinggal di rumah mewah suaminya di daerah Pondok Indah, jauh dari apartemenku, tapi aku tahu aku nggak bisa tinggal diam. "Kak, tenang dulu. Aku segera ke sana. Jangan buka pintu kalau dia marah lagi. Aku bawa mobil." Aku buru-buru bangun, memakai jaket hoodie hitam, meraih kunci mobil, dan keluar ke malam yang basah. Sepanjang jalan, pikiranku penuh pertanyaan. Kenapa kakakku selalu menderita seperti ini? Suaminya, Mas Budi, adalah pegawai bank yang kelihatan baik di luar, tapi di dalam rumah dia berubah jadi monster. Sudah 2 kali Dewi cerita soal kekerasan itu, tapi setiap kali dia bilang, "Ini urusan rumah tangga, Ayu. Jangan bilang ke bapak ibu." Aku menginjak gas lebih dalam, hujan menyapu kaca depan mobil seperti air mata yang tak berhenti. Tapi ada satu hal yang aku simpan rapat-rapat di hati, hubunganku dengan Laras. Sudah 3 tahun kami bersama, diam-diam, tanpa ada yang tahu. Laras, guru yang lembut dan penuh kasih, bertemu denganku saat kuliah dulu di UI. Cinta kami tumbuh pelan, dari teman diskusi sampai saling jatuh cinta. Tapi di Indonesia ini, di keluarga tradisional Jawa seperti keluargaku, hubungan sesama perempuan adalah dosa besar. Bapak yang pensiunan pegawai negeri, ibu yang aktif di pengajian, pasti akan pingsan kalau tahu. Jadi kami sembunyikan semuanya. Pertemuan malam di kai sepi, cat yang dihapus, liburan ke Bali pura-pura dengan teman. Laras selalu bilang, "Sabarlah, Ayu. Suatu hari kita akan bebas." Tapi malam ini, saat aku parkir di depan rumah kakakku yang megah tapi gelap, aku merasa rahasia itu semakin berat. Dewi keluar dari pintu samping, wajahnya bengkak, bibirnya pecah, tangannya memegang tas kecil. Dia langsung memelukku erat di dalam mobil. "Terima kasih, Ayu, kamu satu-satunya yang aku percaya." Aku mengusap punggungnya pelan. "Kita kemana sekarang, Kak?" "Rumah sakit." Dia menggeleng, "Jangan. Bawa aku ke apartemenmu dulu. Besok pagi aku pikirkan." Sepanjang perjalanan pulang, Dewi cerita dengan suara pelan. Mas Budi curiga dia punya teman dekat perempuan di gereja, tapi sebenarnya itu cuma alasan untuk memukul. Aku mendengarkan sambil menggenggam tangannya. Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa menyembunyikan Laras? Apartemenku kecil tapi nyaman. Aku beri Dewi baju ganti, teh hangat, dan tempat tidur. Dia tertidur lelah, tapi aku tak bisa tidur. Aku kirim pesan ke Laras, "Sayang, kakakku lagi susah. Aku bawa dia ke sini. Besok kita bicara ya." Balasan Laras datang cepat, "Aku khawatir. Kalau butuh bantuan, bilang aja. Aku sayang kamu." Kata-kata itu membuat hatiku hangat sekaligus sakit. Karena besok, aku harus menghadapi kenyataan bahwa rahasia kami bisa meledak kapan saja. Pagi harinya, Dewi bangun dengan mata sembab.
Ayu, aku nggak bisa pulang. Tapi kalau Budi lapor ke Bapak, semuanya hancur. Aku mengangguk, tapi pikiranku sudah melayang ke Laras. Aku tak tahu panggilan malam itu baru permulaan dari badai yang akan mengubah hidup kami semua. Pagi itu hujan masih rintik, tapi Jakarta sudah mulai ramai dengan suara klakson dan pedagang kaki lima. Dewi duduk di meja makan kecil apartemenku, tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya masih memar, tapi matanya penuh tekad. Ayu, aku harus cerita semuanya. Mas Budi bukan cuma mukul aku. Dia tahu sesuatu tentang kamu. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Aku membeku, sendok di tanganku berhenti di udara. Tentang aku. Apa maksud Kak? Dewi menunduk, suaranya hampir bisik. Dia bilang dia punya Oto. Oto kamu sama seorang perempuan. Di sebuah kai di Kemang. Dia ancam kalau aku cerai, dia akan kirim Oto itu ke bapak ibu, ke tangga, bahkan ke kantor kamu. Dia bilang keluarga kita akan hancur karena anak perempuan satu-satunya yang belum menikah punya hubungan seperti itu. Jantungku berhenti sejenak. Laras. Oto itu pasti dari bulan lalu, saat kami merayakan ulang tahun hubungan kami secara diam-diam, kami pikir tempatnya aman, tapi ternyata Mas Budi punya teman detektif swasta. Aku bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu kecil. Kak, itu nggak mungkin. Aku dan Laras kami hati-hati. Dewi mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata. Ayu, aku tahu. Aku sudah curiga sejak lama. Kamu gak pernah bawa cowok pulang, selalu sibuk dengan teman perempuan. Tapi aku gak pernah bilang apa-apa. Karena aku sayang kamu. Tapi sekarang, dia pakai itu untuk jebak aku. Tolong, Ayu bantu aku keluar dari pernikahan ini. Aku gak tahan lagi. Aku merasa dunia berputar. Selama ini aku berpikir rahasia kami aman, tapi ternyata sudah bocor ke orang yang salah. Aku duduk di depan Dewi, genggam tangannya. Kak, aku akan bantu. Tapi kita harus pikirkan langkah yang tepat. Kalau Mas Budi ancam, kita harus lawan dengan cara pintar. Di dalam hati, konflik mulai menggerogoti. Kalau aku diam saja, Dewi akan menderita selamanya. Tapi kalau aku ungkap hubunganku dengan Laras, bapak ibu akan kecewa berat, tetangga akan gosip, dan Laras-Laras yang kerja sebagai guru, bisa kehilangan pekerjaan karena sekolahnya konserati. Aku hubungi Laras sore itu. Kami bertemu di taman kecil dekat apartemen, di bawah pohon rindang yang basah hujan. Laras datang dengan masker, rambutnya diikat rapi, matanya penuh kekhawatiran. Ayu, cerita apa yang terjadi? Aku ceritakan semuanya, suaraku gemetar. Laras mendengarkan tanpa potong, lalu peluk aku erat. Kita nggak boleh biarkan dia menang. Aku siap bantu kakakmu. Aku kenal pengacara yang bisa urus perceraian diam-diam, tapi kalau Oto itu bocor, kita harus siap. Pelukannya hangat, tapi aku merasa dingin. Malam itu kami bertiga di apartemen, aku, Dewi, dan Laras yang membawa makanan. Dewi terkejut melihat Laras, tapi dia tersenyum lemah. Jadi ini pacarmu, Ayu. Cantik sekali. Laras tersipu, Kak Dewi, saya akan bantu sebisa mungkin. Tapi saat kami makan, ponsel Dewi berdering. Nomor Mas Budi. Dewi angkat dengan tangan gemetar. Suara kasar di ujung sana terdengar jelas meski speaker odd. Kamu pikir lari ke adikmu bisa sembunyi. Besok aku kirim Oto itu ke bapakmu. Lihat saja keluarga kalian hancur. Dewi menangis lagi. Aku rebut ponselnya, Mas Budi, cukup. Jangan ganggu kakakku lagi. Tapi dia tertawa sinis, kamu yang harus takut, Ayu. Dunia akan tahu rahasia busukmu. Telepon ditutup.
Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di balkon, hujan masih turun, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Internalku berperang. Apakah aku egois kalau tetap sembunyi? Dewi sudah menderita bertahun-tahun karena pernikahan paksa keluarga. Bapak dulu bilang perempuan harus menikah, punya anak, jaga nama baik. Kalau aku ungkap sekarang, nama baik itu akan hancur. Tapi Laras dia layak dilindungi. Dia sudah berkorban banyak, selalu bilang aku cinta kamu apa adanya. Pagi berikutnya, Laras datang lagi dengan dokumen dari pengacara. Kita bisa ajukan cerai darurat. Tapi Ayu, kalau Mas Budi benar-benar kirim Oto, kita harus siap hadapi keluarga. Dewi mengangguk, Ayu, aku nggak mau kamu korbanin dirimu. Tapi aku juga takut. Aku lihat mereka berdua, dua orang yang paling aku sayang, dan rasanya tersesak. Keputusan ini bukan lagi soal aku. Ini soal harga yang harus dibayar. Dan aku mulai merasa mungkin saatnya aku berhenti lari. Siang itu panas Jakarta terasa lebih menyengat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu apartemen bersama Dewi dan Laras, meja penuh kertas dokumen perceraian yang Laras bawa dari pengacaranya. Pengacara itu teman kuliah Laras, seorang perempuan tangguh yang biasa tangani kasus kekerasan rumah tangga. Kita bisa proses cepat, kata Laras sambil menunjuk paragraf demi paragraf. Tapi Ayu, Mas Budi pasti akan balas. Dia sudah ancam Oto itu. Dewi mengusap matanya yang masih biru. Aku minta maaf, Ayu. Kalau bukan karena aku, rahasiamu gak akan terancam. Aku gelengkan kepala, tapi di dalam dada ada badai. Semalaman aku memikirkan semua pilihan. Kalau diam, Mas Budi akan hancurkan Dewi dan aku. Kalau ungkap, bapak ibu akan panggil aku pulang ke rumah di Bogor, mungkin disuruh nikah paksa atau diusir. Di Indonesia, berita seperti ini cepat menyebar di grup WA keluarga besar, di pengajian ibu, di kantor bapak dulu. Aku bayangkan tetangga berbisik, anaknya Bu Siti kok lesbia. Kasihan keluarganya. Tapi Laras pegang tanganku di bawah meja. Kita hadapi bareng. Aku nggak mau kamu sendirian. Kata-katanya memberi kekuatan, tapi juga rasa bersalah. Laras sudah punya karir bagus sebagai guru, disayang murid-muridnya. Kalau rahasia kami bocor, kepala sekolah yang konservatif bisa panggil dia. Aku takut dia kehilangan segalanya karena aku. Sore harinya, ponselku berdering. Nomor bapak. Suara bapak terdengar tegang. Ayu, bapak dengar dari tetangga Pondok Indah, Dewi kabur dari rumah. Kamu bawa dia kemana? Bapak mau bicara langsung. Aku panik, tapi jawab tenang, iya, Pak. Dewi di sini. Dia lagi susah sama Mas Budi. Bapak mendengus, susah apa? Rumah tangga itu urusan suami istri. Besok bapak dan ibu ke Jakarta. Jangan bawa masalah keluarga jadi gosip. Telepon ditutup. Aku ceritakan ke Dewi dan Laras. Dewi pucat. Bapak pasti marah besar kalau tahu aku mau cerai. Laras usul, kita jemput bapak ibu di stasiun besok. Tapi Ayu, mungkin saatnya kita cerita yang sebenarnya. Kalau Mas Budi kirim Oto duluan, kita nggak punya kendali. Malam itu aku dan Laras duduk berdua di balkon. Lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh. Laras sandar di bahuku. Ayu, aku cinta kamu. Tapi aku juga takut. Takut kamu pilih keluarga dan tinggalkan aku. Air mataku jatuh. Aku nggak akan tinggalkan kamu, sayang. Tapi aku harus lindungi kakakku. Dan lindungi kamu dari paparan tiba-tiba. Kami peluk lama, diam-diam menikmati momen itu sebelum badai datang. Besok pagi, bapak dan ibu tiba dengan kereta dari Bogor. Wajah mereka tegang saat masuk apartemen.
Ibu langsung peluk Dewi, "Nak, kenapa kamu kabur? Suami itu harus dimakan." Bapak duduk di soa, mata tajam ke arahku. "Ayu, cerita yang jelas. Ada apa sebenarnya?" Aku tarik napas dalam. Dewi mulai cerita tentang kekerasan, tentang ancaman Mas Budi. Bapak mendengarkan, wajahnya merah. "Kekerasan? Buktinya mana? Jangan itnah suami orang." Lalu ponsel Bapak bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Oto. Oto." Aku dan Laras berpelukan di kai. Bapak berdiri tiba-tiba, suaranya menggelegar. "Ini apa, Ayu? Kamu sama perempuan?" Ibu menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Dewi menangis, "Bapak, ini bukan salah Ayu. Mas Budi yang pakai ini untuk ancam aku." Ruangan hening sejenak, lalu meledak. Bapak teriak, "Kamu bawa malu ke keluarga. Lesbi. Di keluarga kita. Besok kamu pulang ke Bogor. Kita selesaikan ini secara adat." Ibu menangis, "Ayu, kenapa kamu begini? Kamu harus nikah sama laki-laki, punya cucu untuk ibu." Aku berdiri, tubuh gemetar. Laras yang tadinya sembunyi di kamar keluar, berdiri di sampingku. "Pak, Bu, saya Laras. Saya cinta Ayu. Kami nggak salah." Bapak melotot, "Kamu keluar dari rumah ini. Jangan rusak anak saya." Konfrontasi itu membuat dada sesak. Aku lihat Dewi yang memohon dengan mata, lihat Laras yang kuat meski wajahnya pucat. Malam itu, setelah Bapak Ibu tidur di hotel dekat, aku dan Laras bicara panjang. "Ayu, kalau kamu ungkap di depan umum, setidaknya kita yang kendalikan cerita. Bukan Mas Budi." Aku mengangguk pelan. Tapi hati kecilku berteriak, apakah ini pilihan yang benar? Atau aku akan kehilangan segalanya? Hari ketiga setelah kedatangan Bapak Ibu, suasana apartemen seperti medan perang yang diam. Bapak duduk di sofa dengan wajah dingin, Ibu memasak di dapur tapi tangannya gemetar. Dewi masih di kamar, takut keluar. Laras sudah pulang ke rumahnya sendiri, tapi pesan-pesannya datang setiap jam, "Aku di sini untukmu." Aku merasa seperti di persimpangan. Pagi itu, Mas Budi kirim pesan ke grup keluarga besar, "Oto-oto itu plus ancaman kalau Dewi cerai, ini akan jadi berita di mana-mana." Bapak teriak lagi, "Lihat, Ayu. Ini akibat perbuatanmu." Aku tak tahan lagi. Aku ambil ponsel, buka Instagram pribadiku yang jarang dipakai. Tangan gemetar saat ketik. Tapi aku berhenti. Belum. Aku perlu rencana. Laras datang sore itu dengan pengacaranya. Kami duduk lingkaran, termasuk Dewi yang akhirnya keluar. Pengacara bilang kita bisa tuntut Mas Budi atas pencemaran nama baik dan kekerasan. Tapi untuk Oto, kalau Ayu ungkap dulu secara sukarela, ancaman itu jadi lemah. Dewi pegang tanganku. "Ayu, aku nggak mau kamu korban. Tapi kalau nggak, aku yang hancur." Bapak dengar dari pintu, masuk dengan marah. "Ungkap apa? Kamu mau bikin malu seluruh keluarga. Di Indonesia ini, orang akan ejek kita. Tetangga, saudara, teman pengajian ibu." Ibu menangis di belakangnya. "Nak, tolong pikirkan. Nikah aja sama teman bapak yang baik. Semua bisa disembuhkan." Kata-kata itu seperti pisau. Aku rasakan konflik batin yang dalam. Selama ini aku selalu patuh, selalu jadi anak baik yang sembunyikan diri. Tapi sekarang patuh berarti hancurkan Dewi dan Laras. Aku berdiri, suaraku tegas meski hati bergetar. "Bapak, Ibu, aku cinta Laras. Ini bukan penyakit. Ini siapa aku. Kalau Bapak paksa aku sembunyi, Mas Budi tetap menang. Aku akan ungkap di media sosial. Biar dunia tahu dari mulutku sendiri."
Untuk lindungi Kak Dewi dan lindungi Laras dari serangan tiba-tiba. Bapak terdiam, wajahnya merah padam. Kamu bukan anak Bapak lagi kalau begitu. Ibu jatuh ke lantai, menangis histeris. Dewi memelukku, terima kasih, Ayu, tapi makan aku. Laras datang ke apartemen malam itu, kami peluk lama di balkon. Kamu berani sekali. Aku bangga. Tapi aku tahu besok adalah hari yang berat. Aku tulis postingan panjang di Instagram. Cerita singkat tentang cinta kami, tentang tekanan keluarga, tentang bagaimana rahasia ini dipakai untuk ancam kakakku. Aku tambah foto kami berdua tersenyum bahagia. Lalu tekan publis. Dalam hitungan menit, like dan komentar membanjir. Ada yang dukung, berani sekali, sis. Ada yang kutuk, dosa besar, tobat. Berita menyebar ke grup keluarga. Ponselku tak berhenti berdering. Saudara-saudara telepon, marah, kecewa. Teman kantor chat, Ayu, ini beneran. Malam itu aku menangis di pelukan Laras. Aku takut, sayang. Tapi aku nggak bisa mundur. Laras usap air mataku. Kita hadapi bareng. Ini harga kebebasan. Tapi di dalam, aku bertanya, apakah aku sudah siap bayar harga ini? Pagi setelah postingan, Jakarta terasa berbeda. Berita tentang aku sudah jadi trending di media sosial lokal. Judul-judul berita online, gadis Jakarta ungkap hubungan lesbian untuk lindungi kakak dari kekerasan suami. Telepon dari wartawan membanjir, tapi aku tolak semua. Di kantor, bos panggil aku masuk. Ayu, kami hargai keberanianmu, tapi perusahaan ini keluarga. Kamu cuti dulu ya. Artinya dipecat secara halus. Aku keluar dengan hati hancur, tapi kepala tegak. Di rumah, bapak dan ibu sudah pulang ke Bogor kemarin malam tanpa pamit. Pesan ibu Diwa, ibu malu, Ayu. Jangan hubungi dulu. Dewi pindah ke apartemen Laras sementara proses cerai berjalan. Mas Budi marah besar, tapi ancamannya tak berguna lagi karena aku sudah ungkap duluan. Tapi harga yang dibayar mulai terasa. Teman sekolah dulu cat sinis, kamu nggak normal. Tetangga di Bogor gosip di grup ibu bilang dia tak keluar rumah. Laras juga dapat panggilan dari kepala sekolah, orang tua murid protes. Kamu libur dulu. Laras tersenyum padaku malam itu, lebih baik begini daripada sembunyi selamanya. Tapi aku lihat matanya lelah. Ada pengkhianatan juga. Teman dekat kami, Rina, yang tahu rahasia tapi janji diam, malah post story dukung tapi sebenarnya sebar rumor buruk di belakang. Dia cuma cari perhatian, kata salah satu chat yang bocor. Aku konfrontasi Rina lewat telepon. Kenapa, Rin? Kita teman bertahun-tahun. Rina jawab dingin, Ayu, masyarakat nggak siap. Kamu bikin keluarga kami malu juga. Itu sakit. Tapi Laras pegang tanganku. Dia bukan teman sejati. Konfrontasi terbesar datang saat aku pulang ke Bogor akhir pekan itu sendiri. Bapak buka pintu dengan wajah batu. Masuk. Bapak mau bicara. Di ruang tamu, seluruh keluarga besar kumpul. Paman, bibi, sepupu. Mereka tatap aku seperti penjahat. Bapak bicara panjang, suara bergetar marah dan sedih. Kamu pilih jalan sesat. Agama kita bilang haram. Keluarga ini hancur karena kamu. Ibu menangis diam, aku berdiri di tengah, suaraku pelan tapi tegas. Bapak, aku nggak pilih ini untuk hancurkan keluarga. Aku pilih ini karena cinta. Karena Kak Dewi butuh aku. Karena aku nggak mau sembunyi lagi. Kalau Bapak tak terima, aku paham. Tapi aku tetap anak Bapak. Ruangan hening. Beberapa sepupu bisik dukungan kecil, tapi mayoritas diam. Bapak akhirnya bilang, pulanglah.
Bapak butuh waktu. Aku keluar rumah dengan air mata, tapi rasanya ada beban yang terangkat. Malam itu di apartemen, aku, Dewi, dan Laras rayakan kecil-kecilan. Dewi dapat keputusan pengadilan sementara, dia bebas dari Mas Budi. Ayu, kamu selamatkan aku, katanya sambil peluk. Laras cium keningku. Kamu pahlawan. Tapi aku tahu perjalanan baru mulai. Media masih ramai, komentar positif dan negatif seimbang. Aku mulai dapat pesan dari anak muda lain yang senasib, terima kasih udah berani. Itu memberi harapan. Tapi harga tetap ada, keluarga retak, karir goyah, teman hilang. Apakah ini sepadan? Bulan berikutnya, kehidupan mulai stabil meski bekas luka masih terasa. Dewi sudah punya apartemen sendiri di Jakarta Selatan, anak-anaknya ikut dengannya setelah sidang cerai selesai. Mas Budi kalah di pengadilan, harus bayar ganti rugi. Laras dapat pekerjaan baru di sekolah swasta yang lebih terbuka, meski tetap ada tapan curiga. Aku buka usaha kecil jualan online kopi spesial, dari rumah. Keluarga besar masih dingin, tapi ibu kadang kirim pesan diam-diam, ibu kangen. Bapak belum bicara. Aku dan Laras pindah ke apartemen baru bersama, tak lagi sembunyi. Kami jalan tangan bergandengan di mal, meski ada yang bisik. Tapi setiap malam, saat kami duduk di balkon memandang Jakarta yang tak pernah tidur, aku rasakan kedamaian aneh. Konflik batin yang dulu menggerogoti sudah berubah jadi kekuatan. Aku belajar bahwa pilihan benar kadang sakit, tapi tetap benar. Dewi datang berkunjung sering, bawa anak-anak. Ayu, kamu ajari aku berani, katanya suatu hari. Laras tertawa, kita bertiga tim yang tak terkalahkan. Tapi di balik senyum, ada kenangan harga yang dibayar, air mata ibu, kata-kata kasar bapak, kehilangan teman, tekanan sosial yang masih ada. Aku sering bertanya dalam hati, apakah aku egois? Apakah aku seharusnya tetap sembunyi demi harmoni keluarga? Tapi lalu aku lihat Laras yang bahagia, Dewi yang bebas, dan aku tahu jawabannya. Suatu sore, hujan turun lagi seperti malam panggilan itu. Aku duduk sendiri, buka ponsel, baca komentar terbaru di postingan lamaku. Banyak yang bilang kamu inspirasi. Beberapa masih kutuk. Aku tutup ponsel, pandang langit. Hidup ini penuh pilihan sulit. Aku sudah pilih, dan aku terima konsekuensinya. Laras masuk, peluk dari belakang. Mau makan malam apa, sayang? Aku balik peluk dia, cium keningnya. Apa saja, asal sama kamu. Di luar sana, masyarakat masih debat, keluarga masih luka, tapi di sini, di pelukan ini, ada kebenaran yang aku perjuangkan. Dan mungkin suatu hari bapak ibu akan paham. Atau mungkin tidak. Tapi aku sudah bangun, sudah bebas. Sekarang pertanyaannya untuk kalian semua yang baca ini, apakah pilihan Ayu benar, mengorbankan hubungan keluarga dan karir demi melindungi orang yang dicintai dan dirinya sendiri? Atau justru itu kesalahan besar yang merusak harmoni sosial di tengah masyarakat yang belum siap? Kamu pilih mana, diam dan selamat, atau berani dan bayar harganya?